Kami adalah pasangan yang sedang berpetualang, dan kami akan membawa kamu untuk bersama kami keliling Indonesia. Ini adalah kisah kelanjutan dari perjalanan kita di daerah Sandai, Kalimantan Barat. Setelah puas menjelajah berbagai medan yang ada di sini, mulai dari sungai, pulau, hingga hutan, sudah saatnya untuk kita melanjutkan perjalanan ke kabupaten berikutnya. Dan kita seperti biasa tetap tinggal di mobil ini, tapi kita parkir itu di depan rumahnya Ko Au. Halo Riana. Halo. Gimana nyenyak tidur di sini? Nyenyak dong. Dingin. Dingin ya? Kok tak lihat suara aku? Oh, iya. Hilap. Batu. Oh iya. Oke, seperti biasa kita buang sampah harian dulu. No. Ini tuh halaman rumahnya Ko Au kan, luas banget nih, gila. Wah, aku bisa ketemu truk. Itu kalau nggak salah tuh kendaraan nama glider deh. Kok kemarin kita ketemu nama jodder. Adegan malam sama itu udah nggak kerekam ya, saking capek banget badan habis ini naik si mobil ini nih. Jadi sangat beda jauh kalau kita cuma duduk di depan dengan kita berdiri di belakang ini. Sensasinya beda jauh. Capeknya gila banget karena ya ini licin sih kemarin nih. Karena dalamnya lumpur sama minyak lumpur gitu kan. Jadi kaki kita gelincir terus. Sekarang badan saya sakit. Kita lagi packing barang-barang yang kita bawa keluar dari Bambang karena Bambang akan kita taruh di sini. Kita akan tinggalkan di sini. Kenapa? Karena kita akan perjalanan menuju ke Kabupaten Kota Ketapang. Yang jaraknya nggak tahu lah, katanya sih normalnya 3-5 jam. Cuma karena lagi banjir sekarang bisa 7 jam sampai 9 jam. Aku pun nggak paham ya. Kita nggak bisa bawa Bambang karena kondisi jalannya hancur banget dan semua orang udah bilang nggak bakal bisa lewat. So kita pakai travel. Ini si Honda Beat ini saya belum kasih nama ya. Mau kasih nama apa ya? Di otak sih mau kasih nama Ucok sih. Dia cocok dengan Bambang dan Ucok itu biar combo. Cuma kalau Bada Boy ada ide menarik untuk namanya, kita tahu ya. Kita bawa seperti biasa ya, baju, peralatan untuk dokumentasi kayak drone ya. Kemudian di belakang sudah bawa laptop dan segala tetek bengeknya. Oke boy, travel kita udah datang. Ini adalah travel dari Bang Eko ya. Kita menggunakan mobil Avanza. Mantap. Avanza rasa apa bang? Rasa sakit hati. Rasa Fortuner. Nggak bisa dah. Oh, nggak bisa dah? Rasa sakit hati. Aduh. Rasa aku jebol dari malam. Alam. Jadi, untuk menuju ke kota Ketapang hanya ada 2 jalur utama, yaitu melalui jalur Sungai Melayu dan kedua adalah melalui jalur Pelang atau disebut Sungai Keli. Kabarnya jalur Sungai Keli sedang rusak parah, maka opsi kami hanyalah melalui jalur Sungai Melayu yang katanya lebih bagus jalannya. Nah, sebelum banyak yang komentar, kenapa nggak pakai Bambang? Nah, Bada Boy kudu lihat dulu nih, apa maksud dari kalimat jalannya lebih bagus kalau versi orang Kalimantan ya. Video ini sengaja tidak kami skip, biar Bada Boy bisa turut merasakan beginilah adanya perjalanan kita. Dan sekedar info ya, ini bukan jalur untuk orang hobi off-road, melainkan ini jalur utama perekonomian di sini. Jadi dari travel, logistik hingga akses umum, pasti hanya bisa melalui di jalur darat ini.
Hai. Jadi kita masih ngantri di sini ya. Di belakang saya ada penuh mobil. Di depan juga penuh dengan mobil dan truk. Semuanya tidak bisa bergerak. Ya, oke udah mulai jalan kayaknya. Dan ini adalah hal yang normal katanya. Jadi antara jalan ini timbun atau ada mungkin truk lagi terbalik di depan atau ada problem apa, dia semua ngantri seperti ini. Dan ini adalah hal yang biasa kalau di sini ya. Kalau enggak airnya memang istilah keluar. Depan ada yang ambles kayaknya itu. Jadi kita harus ngantri lagi. Ini ngantri yang kedua kita. Dan ini lagi hujan lebat. Kondisi mantap. Oke boy, ngantri lagi boy. Oke, dan ketiga kalinya kita turun dari mobil ya. Setelah tadi kita lewat ngantri, lewat ngantri, lewat ngantri lagi. Kenapa? Tengok depan.
Dan setelah melewati ruas jalan yang rusak, pelan-pelan jalan kita sudah semakin membaik seiring dengan semakin dekatnya kita ke tujuan. Tapi kalian jangan salah sangka. Di Kalimantan Barat terdapat sebuah istilah umum yang beredar bahwa tempat ini adalah sumbernya para sultan-sultan kaya raya loh di Kalimantan Barat. Dan tak terasa kita telah tiba di kota tujuan kita, yaitu Kota Ketapang. Oke. Dan akhirnya kita telah tiba di mana, Beb? Ketapang. Ketapang ya, perjalanan yang luar biasa. Jadi di balik jalan yang cukup menyenangkan itu ya, di baliknya adalah sebuah kota yang sangat megah ya. Di sini kita punya mall. Ya, ada mall boy, ada KFC ya, bahkan ada bandara boy ya. Jadi ini Kota Ketapang ini sangat-sangat mewah. So, ya kita mau langsung dulu ya untuk penginapan kita. Yuk. Trying to wake up from a dream is harder than it seems. Di Ketapang, kita memilih Hotel Aston sebagai tempat terbaik untuk akomodasi merehatkan badan kita yang lelah. Apalagi di room suite-nya yang didesain dengan ruang tamu yang luas, plus kamar tidur yang dilengkapi dengan working table. Jadi asik untuk istirahat maupun bekerja. Inside a simple song. Di Hotel Aston Ketapang juga ada ruangan suite dengan desain yang lebih modern dan klasik. Ruangan yang luas ini cocok banget buat yang bareng keluarga. Riana paling suka dengan view dan jendela yang luas ini. Love you till I die on shaky grounds. You could never understand. Dan kedua tipe suite ini tentu saja dilengkapi dengan bathtub yang menambah kesan elit. Tangled up in dreams. I'm tired, you know, so many. Dengan fasilitas lengkap, breakfast di restorannya juga tidak perlu diragukan lagi untuk brand sekelas Aston. Bahan makanan selalu lebih fresh dan menunya cocok di lidah kita. Explain. My heart delivers pain. Oke boy, jadi kita habis ini kita akan lanjut ke arah Kota Ketapang dan kita mau cari motor dulu. Kebetulan tadi kita kontak sama salah satu bandar boy, dia bilang mau pinjam kita motor. So habis kita makan, kita langsung cus ke arah Kota Ketapang, oke? Oke boy, dan kita balik ke Ketapang. Saat ini kita mendapatkan pinjaman motor. Ini dia boy, sama kayak kita bawa ya, Honda Beat. Ini sama Kolingga. Thank you Kolingga. Jadi kita lagi makan pagi di daerah namanya adalah Pasar Kayong ya. Jadi kita lagi makan kue cap di sini cukup terkenal. Dan ya, aku lupa kasih tahu sih kalau kita banjir sih. Oh, wow. Nanti kan kotor lagi. Sorry, man. Ya, pakai. Aku kira tak ada lawa, rumah ada lawa. Nah, ini banjir bukan karena hujan ya, ini banjir karena air sungai pasang ya. Dan ini adalah hal yang normal, boy. Tapi tenang kok, enggak di semua Ketapang ini, cuma di daerah tertentu aja. Jadi tadi pas kita akan makan, itu nggak setinggi ini. Makin makan, makin tinggi airnya. Rumah di Ketapang panjang-panjang loh. Mau lihat kan di belakangnya tembus kemana? Yuk kita lihat. Wow. Ruang tamunya ada 2 kayak gitu, Beb. Dapur 3 gitu. Halo, udah mau lewat ya. Mantap boy. Di dapur ada pancingan. Jadi kalau mau mancing tinggal jalan ke belakang. Gila. Gila ya. Dapat ikan langsung goreng sini kan, Beb? Dapat ikan nah, langsung masuk panci. Maklum, boy. Masih pasang nih. Wow. Asik ya. Seru ya. Tuh. Tuh, ada Rumah-rumah koran di nih. belakang Ini semua ada. buat mancing di sini, dapat hasil tahu sini gila. Keren ya. Keren. Keunikan yang ada di Ketapang adalah walaupun ini toko, mungkin inilah toko jualan apa, Beb? Kayak teknik barang-barang elektronik gitu ya. Elektronik deh.
Di dalamnya juga ada jual apa, Beb? Ada jual burung sarang walet. Yuk, kita lihat. Nih kan, pajangan normal kan? Barang elektronik kan? Tuh, semua barang elektronik terus tiba-tiba ada pajangan ini nih. Ini bentuknya, jadi jualnya tuh per box kayak gini. Ini satu box tuh 50 gram. Harganya 850.000. Wow, bisa nego nggak, Ci? Bisa, Oh, bisa nego? Ih, mantap, Ci ya. bisa. Cuman kalau misalnya aku mau beli 1 kilo gitu kan, Lebih murah. sama. Cuman nggak perlu satu-satu gitu. Oke, adakah yang sekilo? Ada kilo kan, langsung dari sini. Ini satu box sekilo. Enggak. Ada nggak? Ada ya? Oh, lebih? Oh, lebih. Oh, oke. Oh, setengah kilo. Ini kan bentuk Ini aslinya. bukan. Ini yang agak kuning, yang agak putih belum ada, masih dalam gudang. Ya tergantung bentuknya. Kalau yang sudut kan harganya kan 22,5. Ini Ini bentuk sudut. ini namanya sudut. Oke. Bentuknya gini namanya sudut. Seperti ini. Oh, iya ya. Tergantung besarnya. Kalau Oh. patah agak besar, patah berapa gitu. Oh, jadi sangat normal ya. Misalnya ditaruh di sini, nanti kalau ada tamu datang mau beli wallet tinggal diangkut gitu. Ya. Iya ditimbang. Wih, menarik sekali Ketapang. Oh, inilah bentuk aslinya sebelum dicuci. Ya. Oh, ini fresh dari rumah wallet. Nah, ini namanya mangkok karena dia bisa berdiri. Oh, gini. Ya, ini sudut nih yang kayak segitiga. Dia nggak bisa tuh, bayangkan. Oh, Iya. gini beda ini Mangkok ya. ada Sekilo habis cuci paling cuma tinggal 6 ons bersihnya. 7 on, 6 on aja. Oh, 6-7 terus ons. ongkos itunya lagi kan. Ongkos cucinya Ongkos mahal. cucinya mah. 1,5. Oh, 1,5 ya per kilo. Oh, gitu hitungannya. Oh iya ya, contoh kayak ini nih. Kan masih ada kayunya nempel kan? Ya, itu Itu udah pembuangan berapa kan kan? banyak itu. Oh, Harus banyak dibuang gitu. dibuang. Iya, 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 paham. Katanya harga sarang walet di Ketapang lebih mahal daripada harga sarang walet di Pontianak. Ya benar, karena di Ketapang itu kan masih kayak banyak pepohonan, terus kayak makanan untuk burung waletnya juga masih proper gitu ya, dibanding yang Pontianak kan polusi juga. Oh, dia yang di yang di sini belum makan junk food lah ya. Masih makan yang alami. Seperti begitu lah kira-kira. Jadi warna putihnya di Ketapang tuh gimana dibanding warna putihnya Pontianak itu? Putih yang di Ketapang tuh lebih putih kertas. Oke. Kalau Pontianak tuh kayak lebih putih abu-abu gitu. Oh, putih Beda lah. polusi lah ya. Emang beda harganya berapa sampai perbedaan harganya? Biasa perbedaan harga tuh sampai 1 juta per kilo. Wow, iya ya. Berarti ini kelihatan juga ini adalah para produk-produk Ketapang. Salah, sorry. Ini. Ya, ini. Dan hai, jadi kita selalu berada di OJ Ketapang. Di sini ada rumah makan khas Dayak yang memiliki banyak sekali menu makanan ya. Kita tampilkan menu-menunya dan kita hari ini diundang oleh teman lama kita yang Ibu Shirley. Kita akan coba kuliner khas di sini. Saya udah mesen itu, ada yang khas itu adalah yang ular dan juga tupai ya. Kita akan mencoba daging ular boy. Di Kalimantan maupun di rumah saya sering makan daging ular yang kayak suike-suike itu. Kan juga ada suike tuh jual kayak kodok dan ular. Kita coba di sini ya. Kali ini dengan bumbu khas Dayak namanya. Tekstur daging ular itu lebih lembut dari ayam dan kelihatan tuh dia tulangnya nih, dia tulangnya nih banyak dan lebih lembut. Teksturnya kayak ini agak keras, kenapa? Karena goreng kering. Katanya daging ular itu bisa bikin kulit kamu lebih lembut, so buat cewek suka makan, katanya begitu. Yang kedua adalah ini ada daging tupai. Oke? Daging tupai ini goreng kering. Ini dengan goreng kering lah, goreng kunyit kata orang. Dan tekstur dagingnya itu jauh lebih alot. Yang kering juga lebih alot kan. Dan lebih baik tulang, tidak berdaging. Gua aja gak sehat, memang baik tulang kan. Biasa kalau dulu kita kemarin pernah di kampung, ini dimakan barengan sama bir. Itu ini kayak cemilan, bareng tua, bareng bir cocok. Lebih alot. Dan katanya tupai itu panas ya, jadi jangan makan terlalu banyak, nanti panas dalam. Dia punya bau yang khas, tapi dia khasnya tuh khas yang enak, nggak ada bau amis atau gimana gitu. Mungkin karena memang apa ya, pembuatannya juga bagus, jadi wanginya masih mantap. Nice done. Boleh dicoba kalau main Ketapang, mampir ke OJ.
daun ubi tumbuk ya kayaknya. Tumbuk. Iya. Jadi boy, aku lagi coba makan babi goreng. Goreng. Terus minumnya pakai sate. Soju. Wah. Wah. Masa lagi di Korea apa? Iya, mirip. Aura mirip. Kan soalnya di Korea gitu kan orang makan daging dan panggang gitu kan dengan soju kan. Nah, kalau ini kita makan babi panggang kering sama kuah. Wah, mantap. Macam mana rasanya? Mantap. Cocok soalnya. Enak. Jadi ini ya orang Ketapang tuh benar-benar jam 6 tuh tutup semua ya. Iya. Mereka istirahat 1 jam, habis itu nanti jam 7 itu nanti buka lagi semua. Bahkan ada yang jam 3 jam 4 udah tutup. Iya, lucu ya. Nanti mau buka lagi. Oke boy, jadi kita sekarang berada di Tambak Udang ya, yang ada di daerah Ketapang ini. Dan katanya ini ada satu restoran yang sudah cukup lama dan terkenal di daerah Ketapang. So kalau kalian mampir, tuh wajib main ke sini. Dan salah satu menu paling terkenal adalah kepiting saus tiram. Kita ketemu dengan Abang Lingga ya, Ko Lingga dan istri. Mangkoknya nih sama Ah, mau sebenarnya? Oh, ikan baung. tempoyak? Enggak. Bukan. Tempoyak kayak durian kan? Iya. Mau makan pedas. Emang pedas nggak sih? Ini pedas tapi enak. Enak kok, rasanya pas. Kalian makan nggak nih kak? Dan sekian sudah petualangan kita di hari pertama di Kota Ketapang. Masih banyak petualang yang lebih seru, tapi tunggu aja di minggu depan ya. Dan thank you buat kalian semua udah nonton ya. Dan seperti biasa, jangan lupa bahagia, karena bahagia Wake itu me up, I'm sedang. tired of sleep. Think I've had enough. I've been gone, but haven't done much healing. It's pretty clear to me. Kinda strange how I can take a beat. Oke, dan sekarang kita sedang berada di daerah pasar utamanya Ketapang. Nah, buat pada boy suka nanya ya, Kok Kojon kerjanya apa sih? Kok bisa jalan-jalan ya? Kita tuh bukan jalan-jalan doang ya, kita sambil kerja. Jadi kita lagi berada di toko emas murni baru. Di tiap kota, tiap provinsi kami kunjungi, itu saya selalu siapin satu orang tim ya, tim CS untuk ngurus asuransi. Jadi sekarang kamu lihat behind the scene setiap kali Bang Jajago nih cek uang gimana. Nih, tuh. Ini Cici Riana. Jadi kalau di kostum tidak petualangan, dia tuh pakai kostumnya ala sekretaris. Karena memang basicnya beliau, Riana itu adalah sekretaris saya pribadi ya. Dan di Ketapang, kita sudah punya tim baru. Namanya siapa? Siapa namanya? Leni. Halo. Nah, ini adalah tim kita ya, tim Jajago di bagian Ketapang. Jadi tuh para warga-warga Ketapang nih yang punya asuransi. 8 dari 10 tuh tidak pernah baca buku polisnya ya, tahu beli tak pernah baca, akhirnya nanti pas kita mau klaim baru nanti kaget. Nah, jadi ini kita tempatkan di Ketapang untuk menghandle semua nasabah asuransi manapun yang punya problem atau tidak, langsung tuh konsul sama beliau ya. Harusnya orang Ketapang kenal dia ya, tolong tulis komentar ya kalau kenal sama Leni ya gitu ya. Nah, coba bilang Bada Boy. Bada Boy, oke, good job. Dah. Nah boy, kami lanjut kerja dulu boy ya. Pelayanan. Jadi kita lebih ke arah divisi CS. Kalau mau beli ya boleh juga ya, tapi kita lebih ke arah pelayanan sih. Masih nonton ya? Jadi kita cuma mau ucapin selamat datang buat teman-teman yang baru menonton channel kita. Selamat bergabung di keluarga utama kita ya. Dan berhubung masih banyak nanyain kerjaan kita apa, sebenarnya kerjaan utama kita selama traveling adalah di asuransi. Kita sudah lebih 10 tahun di profesi ini dan membantu ratusan klien di seluruh Indonesia. Jadi buat kamu yang beli asuransi untuk keluarga, papa, mama, atau siapapun juga bisa kontak di DM IG kita. Dan buat kamu yang suka konten ini, kamu bisa support kita dengan klik link yang ada di bawah untuk traktir bensin untuk Bambang. Terima kasih untuk Bada Boy yang udah support atau menjadi member di minggu ini. Yuk kayak gini.
Tunggu kami di kota kalian ya. Dadah.